Hai, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar mengenai fraud 3. Yang akan kita pelajari kali ini khususnya pada cabang pertama fraud 3 yang membahas tentang korupsi. Kenapa pembahasannya kita pisahkan? Karena per cabang itu akan ada beberapa fraud yang perlu kita bahas lebih lanjut. Jadi kita akan memfokuskan per cabang. Oke, segera kita bahas setelah ini. Fraud 3 adalah penjabaran dari occupational fraud. Occupational fraud atau kecurangan dalam pekerjaan adalah kecurangan yang dilakukan oleh seorang karyawan, manajer, pejabat, atau pemilik organisasi dan merugikan organisasi itu. Definisi ini diberikan oleh SCSI tahun 2016. Sebenarnya ini linear dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya fraud, yaitu opportunity. Kalau kita ingat, opportunity atau peluang ini tercipta karena adanya kedudukan atau posisi yang memungkinkan seseorang memiliki akses terhadap sistem. Nah, yang memiliki akses terhadap sistem ini, ya ini tadi, karyawan, manajer, atau pemilik organisasi. Nah, peluang ini juga berhubungan dengan capability. Jadi ketika dia menguasai sistem, dia tahu celah-celah mana yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan fraud. SCSI mengkategorikan kecurangan dalam pekerjaan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama korupsi atau corruption, yang kedua adalah penyalahgunaan aset atau asset misappropriation, dan yang ketiga adalah fraud laporan keuangan atau financial statement fraud. Klasifikasi lengkap kecurangan dalam pekerjaan sering disebut sebagai fraud tree, yang bisa kita gambarkan dengan sebuah pohon yang memiliki 3 cabang. Dengan cabang pertama adalah corruption, kedua adalah asset misappropriation, yang ketiga adalah financial statement fraud. Yang akan kita bahas kali ini hanya cabang pertama, yaitu corruption. Korupsi terdiri dari 4 kategori, yaitu pertama conflict of interest atau konflik kepentingan, yang kedua adalah bribery atau penyuapan, ketiga adalah illegal gratuities atau gratifikasi, dan yang keempat adalah economic extortion atau pemerasan ekonomi. Conflict of interest sendiri bisa terjadi dalam 2 skema, yaitu skema pembelian dan yang kedua adalah skema penjualan. Sedangkan bribery atau penyuapan bisa terjadi pada kegiatan invoice kickback dan bid rigging. Apa saja yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut akan kita bahas. Corruption atau korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere atau corruptus yang berarti penyimpangan dari kesucian, tindakan tidak bermoral, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Jika kita perhatikan definisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka tidak kita ketemukan definisi secara jelas mengenai korupsi. Namun, undang-undang ini mengatur perbuatan apa saja yang masuk dalam tindak pidana korupsi. Apakah tindak pidana korupsi yang kita bahas dalam fraud tree ini sudah masuk dalam pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Jawabannya ada dalam tabel berikut. Korupsi yang kita bahas di fraud tree ini terdiri dari 4 kelompok, yaitu konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan ekonomi. Ini sudah masuk dalam perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana tindak pidana korupsi terdiri dari 7 kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Fraud pertama yang masuk dalam kategori korupsi adalah conflict of interest. Benturan kepentingan atau conflict of interest terjadi saat seorang pegawai, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomis perorangan dalam transaksi yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Conflict of interest dapat terjadi dengan skema pembelian atau penjualan, artinya dia masuk dalam kegiatan operasional perusahaan atau instansi. Contohnya pada saat pengadaan barang dan jasa,
petugas pengadaan atau pejabat pengadaan ketika dia menunjuk secara langsung vendor dengan alasan sudah langganan, maka dia berpotensi untuk melakukan fraud. Bagaimana itu penjelasannya ya? Nah, dia bisa dinyatakan fraud apabila konflik kepentingannya disertai dengan pemberian laporan atau informasi palsu sehingga merugikan organisasi, atau terdapat aliran keuntungan dan manfaat ekonomis kepada pejabat tersebut. Misalnya, pada saat pengadaan, ternyata pejabat tersebut memperoleh hadiah dari vendor atau harga pengadaan di atas harga wajar, sehingga merugikan perusahaan. SYFI memasukkan konflik kepentingan sebagai fraud dalam kelompok korupsi karena dapat menjadi awal justifikasi atau pembenaran. Ini terkait dengan faktor pemicu korupsi, yaitu faktor rasionalisasi. Fraud kedua dalam kategori korupsi adalah bribery atau penyuapan. Penyuapan melibatkan pemberian, penawaran, permohonan, atau penerimaan sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi seseorang petugas dalam melakukan pekerjaannya. Bribery bisa berupa invoice kickbacks atau bid rigging. Apa itu? Invoice kickback adalah suap faktur. Dia adalah merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual mengikhlaskan sebagian dari hasil jualannya. Jadi ini semacam persenan ke pegawai atau pejabat pengadaan. Nanti kalau beli ke si penjual ini bakal dapat sekian persen dari harga total gitu. Jumlahnya biasanya disepakati dulu. Tapi penjualnya juga nggak bakalan rugi sih, karena biasanya harga totalnya dinaikin juga untuk mengakomodir persenannya. Bentuk penyuapan yang kedua adalah bid rigging. Ini adalah skema penipuan dalam lelang pengadaan yang menghasilkan penawaran yang tidak kompetitif dan dapat dilakukan oleh pejabat yang korup, oleh perusahaan dalam tindakan kolusi, atau antara pejabat dan perusahaan. Ini banyak terjadi sih, jadi lelangnya sudah diatur siapa pemenangnya. Kadang juga ada kolusi di mana yang ikut tender ya perusahaan-perusahaan yang masih satu grup juga gitu. Nanti diatur siapa yang duluan dapat proyek. Jadi kayak arisan gitu loh. Fraud ketiga adalah illegal gratuities atau yang biasa kita kenal dengan istilah gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Ini mirip sih dengan penyuapan, tapi transaksinya terjadi setelah pekerjaan tersebut dilakukan. Misalnya dalam penerbitan izin, setelah izinnya diterbitkan, maka pejabat pemberi atau penerbit izinnya itu diberikan hadiah berupa voucher pesawat, voucher hotel, atau lain sebagainya. Fraud keempat adalah economic extortion. Economic extortion ini disebut juga pemerasan secara ekonomi. Pemerasan ini merupakan penggunaan ancaman atau tekanan secara ekonomi terhadap seseorang atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai. Ini kebalikan dari penyuapan. Jadi inisiatif datang dari pihak perusahaan atau instansi. Maksudnya oknumnya ya. Nah, contoh kasusnya, seorang staf pembelian atau pengadaan itu mengancam sebuah vendor untuk memberikan uang tunai atau barang kepada dia. Agar perusahaan staf tersebut tidak berpindah beli barang dari vendor lain, maka vendor tersebut harus memberikan uang atau barang pada dia. Jika vendor tersebut tidak menurut, maka otomatis penjualan dia akan berkurang dan dia akan rugi secara ekonomi. Dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Pertama, fraud adalah pengkategorian fraud dalam pekerjaan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan fraud laporan keuangan. Kedua, korupsi terdiri dari 4 jenis, yaitu konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.